kita akan mengawali dengan doa yang dipimpin oleh petugas yang sudah terpilih. Silakan. Sebelum kita mulai dan berdoa, mari kita berdiri semua. Mari kita berikan dengan judul dalam Yesus 3 ya. Dalam Yesus kita bersama. Dalam Yesus kita bersama. Dalam Yesus kita bersaudara selamanya selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Supaya kita menemukan satu ayat kita dan terdapat pada Amsal pasal 1 ayat 7 yang ditemukan yang demi firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, yaitu kita selalu taat kepada Tuhan dan mengikuti ajaran agama. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, akan berkata dengan kerajaan surga, kami sekarang memulai proses belajar kami, karena Tuhan yang ada di tengah-tengah supaya kami bisa menjadi Bapa yang berkat, kami jawab kami mengerti dan memahaminya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Teman Mukianus sudah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk kembali. Pada waktu yang indah ini kita akan mengulas materi sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai bertumbuh dan semakin berhikmat. Kata bertumbuh Ibu sudah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya, kalau pada minggu lalu, di mana kata bertumbuh itu adalah proses berjalannya waktu, proses pertumbuhan yang tidak pernah kembali pada bentuk semula. Kemarin teman-temanmu sudah sempat bertanya tentang pengertian bertumbuh. Coba diulangi lagi nak, supaya bisa dijawab oleh teman-temanmu. Silakan di kelompok sini. Ya, pilih. Apa pengertian dari bertumbuh? Ya. Kata bertumbuh. Ada yang bisa menjawab di kelompok ini? Silakan berdiri. Bertumbuh adalah tentang bertumbuh menjadi dewasa rohani. Seperti halnya semakin sanggup dengan pertumbuhan yang mengikuti ajaran kepenuhan Kristus. Terima kasih. Tepuk tangan buat teman. Berikut, kemarin sudah saya singgung mengenai bertumbuh dan berkembang. Kalau masih ingat untuk kita bisa tenang kembali, ada? Iya. Ada yang pernah lihat dia sudah segede kamu ini, dia kembali kepada rahim ibunya? Iya. Sahih ya? Iya. Kalau ada, beritahu saya. Iya. Ya. Nah, sekarang kita melanjutkan materi kita tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Pada pembelajaran ini juga kita akan membahas mengenai pertumbuhan yang sudah dialami oleh seorang tokoh Alkitab yang bernama Samuel. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Pada 1 Samuel pasal 3 ayat 19. 1 Samuel pasal 3 ayat 19. Sudah didapat? Sudah. Silakan dibaca satu orang. Silakan berdiri baca. Bersama membesar dan semakin menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkan dalam buku. Terima kasih. Samuel semakin hari dia semakin berhikmat.
bergadang ke sana. Tidak ya? Tidak. Tidak ya, semoga tidak. Anak-anak saya di 10 IPS 3 tidak demikian. Tetapi kalian malah rajin-rajin beribadah di rumah tuh. Di rumah. Samuel, dia dibesarkan di rumah tuh. Di rumah. Samuel adalah raja orang Israel yang pertama sekali. Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Dari dapat? Silahkan baca. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal yang ada raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak. Pada waktu dia ada di rumah itu, kemudian pada hari ketiga sudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menimbulnya. Pada waktu tengah malam ini bangun, lalu mengambil anaknya dari sampingku. Bentar. Seorang ibu yang satu mengatakan apa? Dibelahlah anak itu. Tegakah kalian kalau kalian diminta untuk membelah seorang bayi? Tidak. Betapa sakit seorang ibu ketika mendengar kata seperti itu. Kenapa sampai keluar kata-kata kalau begitu dibelah saja? Nampak di situ bahwa itu bukan ibu kan? Tidak mungkin seorang ibu, perasaan seorang ibu itu kuat sekali mengasihi anak-anaknya. Tidak mungkin seorang ibu rela, tega kalau anaknya dibelah. Ibu yang baik lebih baik merelakan anaknya untuk diambil orang lain daripada anaknya dibelah. Silakan ambil saja. Sekalipun saya menangis, menderita, membesarkan dia, ambil saja asalkan dia hidup, asalkan dia bisa berhak menerima kehidupan. Karena setiap orang berhak untuk hidup. Tidak ada satu orang pun yang merampas itu. Karena itu sudah melekat kepada setiap individu. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Akan diserahkan kepada orang ibu yang meninggalkan anaknya. Raja Salomo yang penuh dengan hikmat. Pernah lihat pohon yang ada di tepi sungai? Apa yang terjadi? Subur. Apalagi tidak mengenal yang namanya sinar matahari. Dia tetap subur. Demikian juga orang Kristen. Ketika orang Kristen tetap hidup di dalam Tuhan, tetap hidup di dalam ajaran Tuhan, maka dia tentunya akan mengalami pertumbuhan. Demikian penjelasan materi kita saat ini. Alkitab justru mengajarkan hal yang baik. Dewasa yang benar adalah dewasa yang berprinsip, yang didasarkan pada firman Tuhan. Ya. Terima kasih buat temanmu piano selalu, tepuk tangan buat terus ke depan. Ya. Artinya yang bertumbuh dewasa menurut Alkitab adalah bertumbuh berdasarkan ajaran Alkitab. Terima kasih, Tuhan memberkatimu. Yang kedua, karena tidak ada lagi pertanyaan, maka ibu akan bertanya. Pertanyaan yang kedua adalah, siapa yang bisa menjelaskan beberapa aspek pertumbuhan itu untuk lebih menjadi dewasa? Aspek-aspek pertumbuhan untuk lebih dewasa. Ada yang bisa menjawab? Silahkan.
yang bisa menghalangi seseorang itu bisa bertumbuh menjadi dewasa. Ada saja orang yang tidak bisa berkembang karena beberapa faktor. Tidak bisa berkembang karena ada yang menghalang-halangi. Ada juga orang tidak bisa berkembang karena tekanan dari orang lain. Bisa jadi karena tekanan dari dalam dan dari luar. Bisa seperti itu. Ada orang tidak bisa berkembang, dia merasa minder karena dia hidup dalam keluarga yang sederhana. Dan mungkin dia terus di mana orang tua di rumah sehingga terbawa-bawa ketika dia keluar rumah. Nah, ada tidak yang bisa menjawab? Kira-kira menurut kamu yang menghalangi proses kedewasaan yang baik dan benar ini apa? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Oh, silakan. Ini yang pertama tadi memberikan tangan di atas. Faktor psikologis yang menghambat perkembangan orang dewasa yaitu kurangnya motivasi hidup rasa muda, putus asa, tidak percaya diri, perasaan tidak mampu, pertanggapan yang buruk, manajemen stres yang buruk, etika dan moral yang buruk, serta ketakutan, khawatir maupun kecemasan yang berlebihan. Terima kasih. Kecemasan yang berlebihan, selalu pemikiran buruk. Silakan dijawab salah satu yang bisa kamu jawab, yang bisa menghalangi proses kebiasaan yang benar. Motivasi hidup rasa muda, putus asa, tidak percaya diri. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan buat orang tidak percaya diri seperti Musa. Dia disuruh memimpin, namun dia berkata, Tuhan, saya tidak pintar berbicara. Tidak boleh anak kita seperti itu. Walaupun kamu masih muda, tetapi ketika Tuhan memakai kamu bisa menjadi seorang pemimpin. Sudah ditulis semua? Sudah. Demikian pertemuan kita. Semoga materi ini bisa menjadi materi yang membuat kamu semakin hari semakin bijak dalam mengambil keputusan. Ada yang mau disampaikan, disilakan. Ada pertanyaan? Terima kasih. Bagaimana pertemuan kita? Semangat terus untuk 10 WPS 3. Semoga kamu bisa menjadi Samuel baru yang terus bisa menjadi seorang pemimpin yang mengandalkan Tuhan dan bisa terus taat kepada Tuhan dan bijak seperti Salomo yang bertindak mengambil keputusan sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan sekali-kali melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya tidak membangun, tetapi melakukan sesuatu itu tentu harus memikirkan terlebih dahulu apakah hal itu bisa membuat kamu semakin berkembang, bisa membuat kamu semakin berhikmat atau tidak. Demikianlah pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami, hingga kami boleh melakukan pertemuan yang keempat pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ajaran-Mu, semoga anak-anak-Mu 10 PS 3 boleh memahami dan mengerti materi ini. Nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.